Halo guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu fans MU boleh tukar jersey Mason Greenwood secara gratis. Sementara timnas Mesir berhasil lolos ke final Piala Afrika setelah menyingkirkan Kamerun. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Vinicius Junior mendapat pujian dari rekan setimnya di Real Madrid karena tampil gacor. Nah, beda cerita nih dengan Samuel Eto'o yang justru mendapat kecaman karena menyamakan sepak bola dengan perang. Rans Cilegon kembali membuat heboh para pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya mereka akan mendatangkan pemain Eropa yakni Thomas Vermaelen, David Villa, dan Andres Iniesta. Sebelumnya Rans Cilegon sempat menjadi perbincangan pecinta sepak bola lantaran ingin mendatangkan Mesut Ozil. Setelah itu Raffi Ahmad selaku pemilik Rans kembali membuat heboh. Pasalnya Raffi Ahmad akan membeli pemain bintang dan berjanji merekrut pemain Eropa yang berlaga di Jepang. Vinicius Junior bergabung dengan Real Madrid dan menjalani debutnya pada tahun 2018 yang lalu. Setelah bergabung, Vinicius tampil gacor dan mencetak banyak gol. Di musim ini, Vinicius sudah mencetak 15 gol dan 10 assist. Rekan-rekannya di Real Madrid mengatakan kalau mereka senang dengan performa Vinicius sekarang. Kamerun akan bertanding melawan Mesir di babak semifinal Piala Afrika 2021. Berkat pencapaian itu, Samuel Eto'o memberi dukungan kepada Kamerun. Eto'o menyebut kalau mereka harus bersiap menghadapi perang untuk menjadi juara. Pernyataan Eto'o ini langsung dikecam karena terkesan menyamakan pertandingan dengan perang. Mantan pelatih MU Sir Alex Ferguson pun memberikan komentar kalau sepak bola merupakan perayaan dan kegembiraan. Mantan Presiden Barcelona Joan Gaspart menyebut Kylian Mbappe sudah sepakat dengan Real Madrid. Nah, serupa juga dengan Ousmane Dembele yang dicurigai sepakat dengan klub lain. Mantan Presiden Barcelona Joan Gaspart mengatakan kalau Real Madrid sudah mendapatkan tanda tangan Kylian Mbappe. Kontrak Mbappe di PSG sendiri akan segera berakhir. Oleh sebab itu, Mbappe dipastikan bakal menjadi pembelian panas di bursa transfer yang akan datang. Sebagai salah satu klub yang dijagokan, Real Madrid diklaim akan mendapatkan jasa Mbappe. Apalagi Real Madrid sudah mengincar bomber timnas Prancis ini sejak lama. Acara International Youth Championship yang akan digelar di Jakarta International Stadium kembali ditunda. Laga amal ini kembali ditunda karena lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Chairman Pancoran Soccer Field Gede Widiade mengaku sudah mengontak perwakilan klub asal Spanyol. Gede menyebut kalau Omicron juga semakin naik di Eropa. Hasilnya laga yang melibatkan tim muda Atletico Madrid, Real Madrid, dan Barcelona ini sudah nggak memungkinkan untuk digelar. Ousmane Dembele yang bertahan di Barcelona dicurigai sudah bikin kesepakatan dengan Juventus dan Manchester United. Hal ini diyakini oleh Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Kontrak Dembele yang segera habis di musim ini memungkinkannya untuk pergi secara gratis. Sebelumnya pihak Barcelona sudah mengajukan kontrak baru kepada sang bomber. Akan tetapi mantan bomber Borussia Dortmund ini nggak menerima tawaran tersebut. Walaupun menolak perpanjangan kontrak, Ousmane Dembele masih menjadi andalan di lini serang Barcelona. Sementara Mbappe akan mendapatkan gaji 800 miliar per tahunnya di Real Madrid. Barcelona telah merilis 32 nama pemainnya untuk Liga Eropa. Dari deretan pemain di skuad Barcelona, sang pelatih Xavi Hernandez turut membawa Dembele. Hal ini membuktikan kalau Dembele masih diandalkan walaupun sudah menolak perpanjangan kontrak. Selain Dembele, Xavi juga membawa 3 pemain baru mereka. Mereka adalah Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, dan Adama Traore. Sementara itu, Xavi justru meninggalkan sang pemain veteran yakni Dani Alves. Eder Militao tampil luar biasa di lini pertahanan Real Madrid. Berkat penampilan gemilangnya, Militao masuk ke dalam daftar pembelian sederet klub Eropa. Dari laporan Diario AS, Militao menjadi incaran Chelsea. Sebelumnya Chelsea pernah mencoba merekrut Militao pada musim panas 2019. Nggak disangka minat tersebut ternyata masih ada.
Kabarnya sang pelatih Thomas Tuchel mendesak manajemen untuk mengontrak Militao pada musim panas mendatang. Kylian Mbappe dikabarkan bakal bergabung dengan Real Madrid di musim depan. Kabarnya klub asal Spanyol ini siap menggaji Mbappe dengan nilai yang tinggi. Kabar terbaru menyebut kalau nilai gaji yang diinginkan Mbappe sudah disetujui oleh Los Blancos. Kabarnya Mbappe akan mendapat bayaran 50 juta euro atau sekitar 804 miliar rupiah per tahunnya. Sejak direkrut dari RB Salzburg pada tahun 2020, Erling Haaland langsung berperan sebagai mesin gol Borussia Dortmund. Kontrak Haaland di Dortmund memang tersisa 2 tahun. Akan tetapi pemain berusia 21 tahun ini sudah dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, mulai dari Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern Munchen, dan PSG. Legenda AC Milan Ruud Gullit menyebut kalau Haaland cocok dengan tim pressing seperti Liverpool dan Manchester United. Next, walaupun sudah 3 kali gagal, Manchester City bakal kembali mengejar Joao Felix. Sedangkan Dusan Vlahovic yang resmi ke Juventus dianggap sudah selevel dengan Erling Haaland. Manchester City sedang berupaya untuk mencari striker baru. Pertama, mereka gagal merekrut Harry Kane karena Tottenham Hotspur menolak untuk menjualnya. Berikutnya, Manchester City dihubungkan dengan bomber Borussia Dortmund Erling Haaland. Akan tetapi Haaland lebih tertarik untuk bergabung dengan Real Madrid atau Bayern Munchen. Kabarnya Manchester City akan kembali mencoba merekrut Joao Felix. Walaupun sudah gagal 3 kali, skuad asuhan Pep Guardiola ini akan mencoba untuk keempat kalinya. Paulo Di Canio mengomentari kepindahan Dusan Vlahovic ke Juventus. Mantan penyerang Juventus ini menilai kalau Vlahovic sudah setara dengan bomber Borussia Dortmund yakni Erling Haaland. Banyak yang menilai kalau Vlahovic akan berduet dengan Alvaro Morata ataupun Paulo Dybala. Akan tetapi Di Canio bilang kalau Vlahovic lebih cocok menjadi striker utama. Alasannya karena Vlahovic punya naluri yang tajam untuk mencetak gol. Vlahovic sendiri memang lagi tampil gacor, bahkan menjadi top skor sementara Serie A. Selanjutnya, Thomas Müller berpeluang hengkang dari Bayern Munchen karena nggak mendapat penawaran perpanjangan kontrak. Kita jauh ke Inggris guys, ada Manchester United yang serius mendatangkan Paulo Dybala. Thomas Müller berpotensi bakal cabut dari Bayern Munchen. Alasannya karena bomber asal Jerman ini belum mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari skuad di Rotterdam. Sebelumnya banyak media yang memberitakan kalau Bayern Munchen sudah menawarkan kontrak baru kepada sang bomber. Akan tetapi Müller membantah hal tersebut. Kini Müller berpotensi cabut dan akan merapat ke klub top Premier League seperti MU, Chelsea, dan Newcastle. Paulo Dybala sering dirumorkan akan hengkang dari Juventus di akhir musim ini. Sejumlah klub top Eropa pun mengantri untuk mendapatkan tanda tangan sang bomber. Salah satunya adalah raksasa Premier League Manchester United. Media 90 Min mengabarkan kalau The Red Devils serius merekrut Dybala ke Old Trafford. Media itu juga menyebut kalau Setan Merah sudah mengincar Dybala sejak lama. Apalagi Setan Merah juga membutuhkan pemain baru di sektor penyerangan. Ashley Cole resmi bergabung sebagai asisten pelatih Frank Lampard di Everton. Mantan bek timnas Inggris ini bergabung ke dalam jajaran staf kepelatihan Lampard. Setelah resmi bergabung, Cole pun memberikan komentarnya. Cole mengaku senang karena bisa bergabung sebagai asisten pelatih skuad The Toffees. Cole juga mengaku akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai informasi, Cole pernah bekerja sama dengan Lampard saat masih aktif sebagai pemain Chelsea. Kasus COVID-19 di Liga 1 Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini membuat Satgas COVID-19 Alfanur Asyar turut berkomentar. Asyar memastikan kalau pemain yang terpapar dalam keadaan baik. Sebelumnya ada puluhan pemain Liga 1 yang terpapar virus tersebut. Akan tetapi sebagian pemain tersebut sudah sembuh setelah diisolasi dan mendapatkan perawatan. Asyar meminta para pemain untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Berita selanjutnya, Fabio Cannavaro yang diklaim sebagai pelatih tersukses di Asia kini pede bisa melatih klub Eropa. Sementara Barcelona belum puas belanja pemain dan bakal mendatangkan Marcelo Brozovic.
Mantan pelatih Guangzhou FC Fabio Cannavaro dikabarkan ingin melatih klub Eropa. Cannavaro sendiri bisa dibilang sebagai pelatih tersukses di Asia. Pasalnya Cannavaro sudah membawa gelar ke sejumlah klub Asia seperti Al Nassr, Guangzhou Everyday, dan Tianjin Quanjian. Oleh sebab itu Cannavaro pede bisa melatih klub Eropa suatu saat nanti. Barcelona belum puas dalam berburu pemain anyar. Kabar terbaru menyebut kalau klub asuhan Xavi Hernandez ini mengincar gelandang Inter Milan yakni Marcelo Brozovic. Mendengar hal tersebut, Inter Milan langsung memagari Brozovic dengan memperpanjang kontrak sang pemain. Nerazzurri ingin memperpanjang kontrak Brozovic selama 4 tahun ke depan. Selain itu, Inter Milan juga menggoda Brozovic dengan bonus sebesar 1 juta euro. Hal ini merupakan buntut dari performa apik Brozovic di skuad Nerazzurri. Manchester United dikabarkan telah sepakat untuk bekerja sama dengan platform digital blockchain Tezos. The Athletic mengklaim kalau keduanya menyepakati kontrak senilai 20 juta pound sterling. Kabarnya blockchain Tezos akan terpampang di jersey latihan klub. Sebelumnya Setan Merah terlebih dahulu bernegosiasi dengan perusahaan The Hunt Group. Sayang hal ini gagal terwujud karena fans Setan Merah menuntut keluarga Glazers untuk angkat kaki dari Old Trafford. Fans MU boleh menukar jersey Mason Greenwood secara gratis. Kita jauh ke Afrika, ada timnas Mesir yang berhasil lolos ke final setelah menyingkirkan Kamerun lewat adu penalti. Manchester United memperbolehkan para fans untuk menukar jersey mereka yang bertuliskan Mason Greenwood dengan jersey bernama pemain lain. Untuk bisa menukarnya, para fans nggak perlu merogoh kocek sebab pihak klub akan menggratiskannya. Langkah ini diambil setelah Setan Merah mendapat desakan dari para fans. Hal ini merupakan buntut dari kasus Greenwood yang menganiaya kekasihnya sendiri yakni Harry Robson. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick dikabarkan akan mempertahankan gelandang mereka yakni Jesse Lingard. Rangnick bilang Lingard nggak akan dijual pada musim dingin ini. Alasannya karena Lingard masih dibutuhkan mengingat Mason Greenwood sedang tertimpa kasus. Sebelumnya Lingard menuntut Setan Merah untuk segera melepasnya ke klub lain. Sejauh ini sudah ada klub yang berminat mendatangkannya termasuk Newcastle United. Timnas Mesir berhasil menang pada laga semifinal Piala Afrika. Bertanding di Stadion Paul Biya, Mohamed Salah CS berhasil memenangkan laga lewat adu penalti. Pada sesi adu penalti, kiper Mesir Mohamed Abu Gabal berhasil menjadi aktor kemenangan. Abu Gabal berhasil menepis 2 tendangan pemain Kamerun Harold Maukudi dan James Lea Siliki. Alhasil Mesir dipastikan lolos ke final dan akan berhadapan dengan Senegal. Real Madrid gagal meraih kemenangan pada laga perempat final Copa del Rey. Pada laga tersebut, Toni Kroos dan kawan-kawan harus takluk atas Athletic Bilbao dengan skor tipis 1-0. Di babak pertama, kedua tim gagal mencetak gol dan mengakhiri laga dengan skor kacamata. Bilbao baru bisa mencetak gol pada menit ke-89. Kekalahan ini pun membuat El Real gagal lolos ke partai semifinal Copa del Rey. Guys, kita masuk ke baca-bacain komentar. Ini dari Yogi. Final Piala Afrika Mesir versus Senegal, Salah versus Mane, kakak pilih siapa? Pastinya aku pilih Salah dong guys. Next, dari Wirdana Family. Kak, menurut kakak siapa yang juara Serie A? Kalau menurut aku sih Inter Milan ya guys, soalnya dia yang paling konsisten di klub-klub Serie A lainnya. Nah buat kamu yang komentarnya mau dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.